teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman @simplem81378523 tentang kodam hitam. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Sekarang malam Jumat Kliwon. Kalau mengingat malam Jumat Kliwon, aku jadi ingat salah satu peristiwa yang dulu pernah menggemparkan daerah tempat tinggalku, tentang kodam hitam yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Jadi malam ini cerita sedikit lagi tentang kodam hitam ini. Kejadian ini terjadi saat aku masih duduk di bangku SD. Waktu itu pagi hari. Aku bersiap berangkat ke sekolah. Jarak antara rumah ke sekolah itu cukup lumayan. Ditambah aku yang jalan kaki, tidak punya sepeda karena tahun segitu sepeda masih menjadi barang yang mewah dan tidak semua punya. Ada dua jalur yang bisa ditempuh, jalur jalan raya atau jalur menyusuri sungai. Kalau aku lewat jalur jalan raya, aku harus siap tenaga dan waktu lebih karena jalannya yang memutar. Berbeda kalau aku menempuh jalur sungai, lebih cepat karena langsung ke arah jalan sekolah. Hanya saja yang perlu diketahui, bila memilih jalur sungai maka kita harus siap melewati kuburan desa. Dan bagi anak seusiaku waktu itu, tentu saja kuburan adalah tempat yang paling dihindari. Karena kita bocah ingusan masih percaya dengan hal-hal menakutkan yang ada di kuburan. Termasuk aku yang sudah sering mendengar mulai dari kelewang atau hantu berwujud api, sumur, tempat biasa ada kuntilanak sedang duduk, sampai wergol yang tinggal di dalam pohon-pohon bambu. Tapi waktu itu entah aku sedang memikirkan apa, aku memilih melewati jalur menyusuri sungai. Aku masih bisa mengingat jelas. Waktu itu desaku masih sepi. Satu rumah ke rumah lain berjarak cukup jauh. Bahkan satu RT bisa dihitung berapa kepala keluarga yang tinggal. Bagi mereka yang sering menyimak cerita-ceritaku, pasti sudah tidak asing dengan kuburan dan sungai yang sempat aku bahas beberapa kali di ceritaku yang lain. Nah, disinilah ada kejanggalan saat aku mulai memasuki area perkuburan, di mana sudah jarang ada rumah lagi yang terlihat, hanya latar tanah yang luas dengan pohon-pohon bambu yang sesekali tertiup angin. Kejanggalan yang aku maksud adalah tepat di jalur utama di samping gapura kuburan, aku melihat banyak sekali orang sedang berkumpul, berkerumun, berdiri memandang sesuatu. Aku pun heran. Tidak biasanya pagi-pagi tempat ini seramai itu. Aku pun mendekat mencari tahu apa yang terjadi. Dari ekspresi mereka, aku bisa menilai ada raut heran, ngeri, serta penasaran tergambar jelas di wajah. Aku pun nekat menyusup di antara kerumunan orang tersebut melihat apa yang sedang mereka saksikan di kuburan ini. Sampai langkahku terhenti ketika memandang pohon randu. Di atas pohon randu yang tinggi besar, aku melihat dengan mata kepala sendiri seorang pria tua tergantung dengan tubuh melayang-layang. Itu adalah kali pertama bagiku melihat seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Apalagi aku mengenal pria tua tersebut. Rasanya campur aduk, bingung bagaimana aku harus bereaksi waktu itu.
Lalu ada seorang tetangga yang mendapati kehadiranku. Beliau pun menarik tubuhku menutupi mata sebelum membawaku menjauhi tempat tersebut, dan aku pun menurut. Saat kepergianku dari tempat itulah, aku sempat mendengar seorang ibu-ibu yang sedang berbicara satu sama lain. Mereka menyebut tentang malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Semua orang tentu tahu Jumat Kliwon dianggap sakral oleh beberapa orang Jawa, terutama mereka yang masih menganut kepercayaan kejawen. Kebetulan, waktu itu desaku masih dikenal sebagai Desa Wingit, desa di mana kepercayaan seperti itu masih begitu kental. Aku masih mengingat dengan jelas, setelah penemuan gantung diri tersebut, banyak warga yang mulai gempar saling berbisik satu sama lain. Siapa saja selain keluarga yang mau atau bersedia menjaga makam selama 7 hari ahli mayat dikuburkan. Tentu saja, banyak yang menolak dengan berbagai alasan, mulai dari kesehatan, anak yang masih kecil, sampai alasan yang mengada-ada. Setelah dilakukan perembukan bersama, akhirnya terkumpullah 2 pemuda dengan Pak RT beserta 1 anggota keluarga yang bersedia pada malam pertama. Sebelum aku lanjutkan, perlu diketahui kalau seseorang meninggal pada Jumat Kliwon, memang harus ada yang menjaga guna menghindari hal yang tidak mengenakan, seperti pencurian tali kain kafan untuk ilmu hitam, atau berbagai maksud yang tentu saja akan merugikan bagi pihak keluarga. Malam itu benar-benar terasa berbeda dari malam sebelumnya. Angin berhembus lebih dingin, tidak ada suara binatang malam sama sekali. Sampai firasat yang tidak mengenakan sejak berada di dalam rumah. Hal ini tentu membuat semua orang mulai ragu apakah mereka tetap harus pergi. Salah seorang dari 2 pemuda yang mendapat tugas tersebut, sebut saja Gogon. Dia sebenarnya ingin menolak saat itu, namun salah satu anggota keluarga almarhum adalah sahabat karibnya, sehingga dengan terpaksa dirinya mengiyakan ajakan sahabatnya itu. Seharian, Gogon tidak bisa tidur. Ia mengurung diri di dalam rumahnya. Ada alasan kenapa Gogon sampai hati memikirkan hal ini, karena yang dia jaga bukan sembarang mayit, melainkan mayit yang meninggal karena bunuh diri. Hal ini tentu saja membuat dirinya merasa was-was. Kematian yang buruk biasanya membawa balak bencana. Namun Gogon tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah mewanti-wanti dirinya bila ia hanya ikut untuk menjaga 1 malam, sebagai ganti rugi rasa tidak enaknya kepada sahabat karibnya yang sedang berduka. Tanpa terasa, malam sudah tiba. Gogon masih menunggu di dalam rumah. Pak RT sendiri sudah menjelaskan nanti yang berjaga akan beliau jemput 1 persatu. Gogon hanya duduk menyesap kopi di ruang tengah, menunggu. Sampai akhirnya terdengar suara ketukan di depan pintu dan ia pun berdiri. Gogon membuka pintu. Ia terkejut melihat Andi, sahabat karibnya, anak dari almarhum yang meninggal, sudah datang menjemput dirinya lebih dulu. Ia tersenyum kepada Gogon, mengajak dirinya untuk berangkat. Tapi sejenak Gogon merasa ragu. Ia tidak melihat kehadiran Pak RT dan Ferdi. Andi menjelaskan bila Pak RT dengan Ferdi sudah lebih dulu di gubuk yang baru siang tadi dibangun tepat di samping makam almarhum. Gogon merasa janggal sebenarnya dengan cerita Andi itu, tapi ia tidak memiliki alasan untuk menolak sehingga akhirnya ia berangkat berdua dengan Andi. Gogon berjalan lebih dulu, sementara di belakang Andi mengikuti. Mereka bertukar cakap untuk mengusir sepi, dan semakin jauh mereka berjalan, Gogon merasa perasaannya semakin tidak enak. Andi juga tidak seperti biasanya. Dia hanya bicara bila Gogon sedang bertanya. Selain itu,
Andi hanya diam saja. Tibalah mereka di jalan setapak, tempat di mana lahan bambu terlihat di sana-sini. Beberapa kali pandangan mata Gogon awas melihat sekeliling, terutama saat angin berhembus membuat batang bambu yang bergesekan terdengar seperti suara orang sedang tertawa cekikikan. Berbekal senter di tangan Gogon, mereka menyusuri lahan bambu berdua. Namun sekonyong-konyong, tiba-tiba Gogon baru sadar tidak ada lagi Andi sahabat karibnya di belakang. Kaget, Gogon melihat ke sana kemari dengan dada berdebar kencang dan Gogon merasa ngeri. Waktu itu tidak terbersit di pikirannya kalau Andi sedang mengerjai dirinya, mengingat ini bukan waktu yang tepat untuk seseorang yang baru saja kehilangan sanak bapak sendiri. Gogon memanggil Andi di bawah rimbun pohon bambu yang semakin lama bergesek-gesek membuat ciut nyali. Tidak lucu. Aku sudah sengaja menemani kamu karena kasihan, malah dipecandain seperti ini. Gila kamu, Di. Entah sudah berapa kali Gogon berteriak berusaha menekan rasa takutnya. Namun batang hidung Andi tidak tampak sedikit pun. Terpikir di kepala Gogon untuk pergi pulang kembali, namun tubuhnya terdiam mematung saat menemukan di sela-sela salah satu rimbun pohon bambu, Gogon melihat seseorang sedang meringkuk seperti anak-anak sedang bersembunyi. Gogon mengarahkan senter ke tempat itu. Dirinya sejenak mengamati, semakin lama ia melihat Gogon semakin yakin bila dirinya benar-benar sudah dikerjai oleh Andi. Emosi memenuhi kepalanya saat itu. Ia sudah siap menghujami Andi dengan kata-kata kasar. Gogon pun mendekat. Kalimat makian sudah sampai di tenggorokan saat Gogon berdiri tepat di belakang seseorang yang sedang berjongkok membelakanginya tersebut. Namun belum juga ia memaki, tiba-tiba Gogon mengurungkan niatnya saat melihat bahwa ia mengenali orang itu ketika ia berbalik melihatnya. Pak Badir, tukang becak bapak dari sahabat karibnya. Gogon pun lupa alasan kenapa dirinya berada di sini, terutama saat Pak Badir bertanya perihal apa yang dia lakukan di tempat ini. Gogon hanya menggelengkan kepala. Ia benar-benar tidak ingat kenapa bisa ada di sini. Ia pun mengajak Gogon pergi ke sungai untuk melihat hasil pancingnya. Ia juga berpesan kalau sampai mendapat hasil yang lumayan, Gogon bisa membawa sebagian buruannya. Gogon pun mengangguk sembari masih memikirkan alasan dirinya tidak berada di rumah malam buta seperti ini. Selama di perjalanan itu, Pak Badir bercerita bila akhir-akhir ini hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang terlilit hutang dan kesusahan untuk membayarnya. Selain itu, dua anaknya tidak mau membantu saat dia membutuhkan. Sedangkan anaknya yang bungsu belum bisa mencari uang. Gogon merasa simpati kepada Pak Badir. Namun dirinya juga masih belum bisa mencari uang sama seperti anak bungsunya. Selama perjalanan, mereka melewati jalan setapak di samping kuburan, arah menuju ke sungai. Namun Gogon masih terpaku pada alasan kenapa dirinya ada di sini. Sembari menyinari jalanan di depan, Gogon melihat Pak Badir terus bercerita. Ia bahkan sampai di titik di mana bobolnya keluar. Dilihat oleh banyak orang karena terlalu bekerja keras mengayuh becak dari pagi sampai tengah malam. Saat itu, Pak Badir sampai berkata ingin mati saja. Gogon masih diam saja. Ia benar-benar merasa iba. Andi, temannya, tidak pernah menceritakan bila bapaknya bisa sampai seperti ini akibat dua kakaknya. Namun di lain hal, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Gogon. Saat itulah, tiba-tiba Gogon teringat sesuatu. Andi, sahabat karibnya,
Bukankah dia tadi pergi ke sini dengan sahabat karibnya? Tapi untuk apa dia dan Andi ke lahan bambu malam-malam? Ketika Gogon sedang berpikir, ia berhenti di jalan setapak sedang Pak Badir berdiri menunggu Gogon menyinari jalanan mereka lagi. Di detik-detik ini, di detik-detik akhir ini, tiba-tiba Gogon baru ingat Pak Badir adalah bapaknya Andi. Mereka kesini untuk bersama-sama menjaga kuburan Pak Badir yang pagi tadi ditemukan dalam kondisi bunuh diri. Gogon tertawa. Bagaimana dirinya bisa lupa? Namun, tawanya lenyap saat ingat siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Gogon mengarahkan senter ke depan, tempat Pak Badir sedang berdiri. Saat itu, yang dirinya lihat bukan lagi Pak Badir, melainkan sosok manusia yang kulitnya hitam legam. Seperti seluruh tubuhnya baru saja dibakar sampai tidak berbentuk lagi. Aroma anyir darah tercium pekat dari tubuhnya. Gogon seorang diri mematung diam, kakinya seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok hitam legam itu berdiri melihat Gogon sebelum memiringkan kepalanya seperti batang lehernya patah. Satu-satunya warna putih yang bisa Gogon lihat hanya dari bibirnya yang menyeringai. Gogon kemudian melihat sosok itu berjoget seperti penari jaipong dengan tangan dan kaki terangkat bergantian. Itulah saat dimana Gogon tersadar. Kakinya baru bisa bergerak saat sosok itu tertawa dan berteriak, "Hiok!" Mengejutkan Gogon yang lari tunggang langgang. Tidak salah lagi. Sejak dulu Gogon tahu bila Pak Badir mahir menari jaipong. Sebelum dirinya menjadi tukang becak, beliau adalah penari profesional. Namun, berapa bayaran seorang penari? Tidak cukup membiayai keluarga. Berarti apa sosok hitam itu benar-benar Pak Badir? Entahlah. Yang utama bagi Gogon saat ini adalah dia berhasil sampai rumah dalam kondisi jantungnya tidak melompat keluar dari dalam mulutnya saja. Persetan dengan jaga makam kalau yang dijaga saja sedang jalan-jalan. Cerita ini menjadi buah bibir seminggu penuh di warung desa, sehingga semua orang bahkan termasuk aku sampai tahu ceritanya. Tapi apa semua berhenti sampai di sini? Beda dengan cerita Gogon, Pak RT dan yang lain punya ceritanya sendiri. Malam itu, Pak RT mengaku dalam perjalanan pulang dari rumah seorang kawan, Pak RT ingin meminta jimat. Rencana beliau sudah disampaikan kepada Ferdi. Dia meminta bocah itu bersama dengan Andi menjemput Gogon. Nanti mereka semua bisa bertemu di area pemakaman. Suara motor butut terdengar memecah sunyi. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam. Tapi jalanan sudah sepi, tidak ada orang sama sekali. Ditambah kiri kanan hanya ada barongan atau tanah kosong bersemak di sepanjang jalan. Pak RT merasa tidak nyaman, namun ia memaksakan diri. Meski sebenarnya enggan, tapi warga sudah mempercayakan dirinya sebagai ketua RT. Bisa malu bila dia menolak menolong warga yang sedang kesusahan. Ia akhirnya berkelok memilih rute paling dekat dengan makam. Perasaannya was-was mempercayakan semua ini kepada 3 pemuda baru gede. Rute paling dekat saat ini ialah ladang tebu di samping rawa-rawa yang penuh dengan semak belukar rumput gajah. Tempat ini terbilang tempat paling sepi. Tidak ada rumah warga di sana karena tanahnya gembur. Selain itu, banyak rumor mengatakan bahwa tempat itu adalah salah satu tempat paling angker. Pak RT sempat menghentikan laju motor. Ia benar-benar bimbang antara apakah ia mengambil rute ini atau memutar saja. Namun sekali lagi, hatinya was-was. Ia merasa tidak tenang.
mengingat sejujurnya sejak tadi bulu kuduknya berdiri. Apa karena jimat yang dia bawa? Namun setelah memantapkan diri, Pak RT pun melajukan motornya masuk ke jalan setapak. Kiri kanan banyak sekali ditemui rumput gajah dengan genangan air yang membentuk kolam. Inilah alasan kenapa tempat ini disebut rawa-rawa desa. Banyak kejadian serta rumor tidak menyenangkan di tempat ini. Dulu kabarnya ada anak-anak yang pernah bermain di sini dan menemukan sosok mayat bayi mungil yang sengaja dibuang, terapung di atas genangan air, tersembunyi di balik rerumputan. Namun itu bukan bagian paling mengerikannya, karena bagian paling mengerikan dari cerita ini adalah bayi yang ditemukan memiliki bentuk kepala seekor lembu. Waktu itu, cerita ini cukup menggemparkan. Banyak yang bilang ibu si bayi sengaja membuang anaknya sendiri karena berkepala seperti itu. Yang lain mengatakan efek pesugihan. Sampai saat ini, cerita itu masih simpang siur. Namun, peduli setan dengan cerita lama. Pak RT benar-benar merasakan sendiri di atas tanah ini ada yang tidak beres. Seperti ada yang melihat dirinya, mengamati dari tempat yang jauh, menimbulkan efek tidak nyaman sepanjang perjalanan. Namun, Pak RT terus-menerus mengatakan pada diri sendiri, tidak ada yang perlu ditakuti di tempat ini. Tidak ada. Dirinya adalah manusia, makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan. Pak RT bahkan menantang semua penghuni tidak kasat mata untuk menampakkan dirinya. Sampai tiba-tiba dari arah belakang motornya dia mendengar suara harimau mengaum. Suara yang benar-benar dirinya dengar dengan sangat jelas, bahkan sampai-sampai membuat keseimbangannya goyah. Suara itu terdengar sangat marah dan seketika Pak RT memohon ampun. Semakin lama, suara itu semakin jauh, aumannya masih terdengar, hanya saja suaranya samar-samar. Saat itulah, dari jauh Pak RT melihat siluet hitam. Siluet seseorang sedang berdiri jauh di depan jalan. Ia diam, seperti sedang menunggu Pak RT mendekat. Awalnya, Pak RT mencoba menggunakan logika. Siapa gerangan yang berani keluar di malam seperti ini? Seorang diri berjalan di tempat yang tidak mengenakkan ini. Rasa penasaran menggerayangi pikirannya. Pak RT terus memacu laju motor miliknya. Ia ingin mengetahuinya. Hanya tinggal beberapa depa, Pak RT melihat seseorang mengenakan celana pendek berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi dengan bulu kaki yang terlihat, mengenakan sandal jepit. Hanya saja, mulai dari bagian badan sampai kepala, ia menutupinya dengan sarung mirip seseorang sedang berjaga. Pak RT merasa aneh dengan beliau, namun tidak enak hati bila bertanya kecuali dia menegur dirinya terlebih dahulu. Namun, kenyataannya, dia hanya melihat Pak RT dengan sarung tertutup di kepalanya, tidak ada interaksi apapun. Auman harimau kian gencar terdengar di telinganya. Tepat ketika Pak RT melewatinya, aroma menyengat dari daging yang terbakar tercium di hidungnya. Pak RT melajukan motornya sementara matanya melihat ke spion. Sosok lelaki asing dengan sarung di kepala masih melihat ke arahnya. Ia hanya berdiri diam menyerupai patung batu. Ganjil. Tentu saja Pak RT bisa merasakannya. Namun di dalam hatinya ia bersyukur bisa melewati tempat itu tanpa ada yang terjadi dengan dirinya. Ia segera bergegas menuju ke pemakaman. Tidak sabar melihat Ferdi, Andi, dan Gogon di sana. Namun ketika Pak RT menghentikan motor, dari jauh tempat ia memandang makam baru yang masih ditaburi bunga tadi pagi, terlihat
Seseorang sedang meringkuk di samping batu nisan. Ia mengenakan sarung menutupi bagian kepalanya. Dengan perasaan was-was, Pak RT merasa bahwa ini bukan hal yang bagus bagi dirinya. Pak RT melihat ke sekeliling. Di samping tempat gubuk sementara dibangun, tidak terlihat 3 pemuda yang dia cari. Hanya sosok orang bersarung itu saja. Seorang diri berlutut di samping makam. Merasa terancam dengan hal ini, Pak RT berjalan mundur dan ia berniat pergi. Ketika tiba-tiba, di belakangnya sudah berdiri Andi, sedang melihat beliau dengan wajah penasaran. "Pak RT, kok sudah di sini?" Jantung Pak RT nyaris copot. Namun segera berganti menjadi nafas lega ketika melihat kehadiran Andi di tempat ini. Pak RT lalu teringat. Ia menoleh berkata kepada Andi bila di atas makam ada orang asing yang tidak dikenal. Tapi ketika Pak RT menunjuknya, sosok itu tidak ada, lenyap begitu saja. Pak RT merasa keheranan. Ia yakin betul bila di sana tadi ada yang sedang berlutut. Akhirnya, Pak RT tidak bisa menjelaskan apapun kepada Andi. Di tengah-tengah tawa canggungnya untuk menghilangkan kepanikan yang baru saja melekat di wajahnya. Tiba-tiba, Pak RT teringat, kenapa hanya Andi yang datang ke tempat ini? Kemana 2 orang yang seharusnya menemani? Pak RT menelan ludah, merasa ada yang tidak beres. Ia sendiri tidak yakin betul dengan siapa yang berada di depannya. Orang bilang, jangan gampang percaya ketika bertemu di tempat-tempat wingit. Pak RT memperhatikan kaki Andi. Aneh, karena kaki Andi benar-benar menginjak tanah. "Di mana Ferdi dengan Gogon, Di?" Pak RT menanyakan hal itu. Andi hanya diam saja, memandang Pak RT dengan wajah dingin. Mereka saling melihat dalam diam dan keadaan ini membuat tempat itu terasa semakin mencekam, sunyi, dan dingin. Sebelum sekonyong-konyong, sebilas air tiba-tiba membasuh kepala Pak RT. Andi bergerak melangkah mundur. Tidak lama, Ferdi muncul menatap Pak RT berdua sembari menjaga jarak. Saat itulah, mereka berdua mendengar bebarengan Pak RT berteriak. "Pesing!" teriaknya. 2 bocah baru saja menyiram dirinya dengan air kencing. Saat itulah, mereka semua menjadi yakin bahwa mereka yang di sini benarlah manusia. Karena tidak ada salahnya saling menjaga satu sama lain karena konon banyak orang beraliran hitam tega melakukan apa saja hanya demi mendapat setali kain kafan dari mayit yang sedo atau meninggal pada Jumat Kliwon. Takutnya Pak RT adalah orang lain. Karena pada zaman itu banyak orang bisa berganti-ganti rupa dengan maksud jahat. Tidak dipungkiri, inilah alasan sebenarnya kenapa begitu sulit menjaga mayit. Mereka bertiga lalu duduk di gubuk sementara, mencicipi sepiring kacang dengan gelas-gelas kopi. Beberapa kali, Ferdi terlihat memaki karena saat dirinya menjemput Gogon ke rumahnya, ibundanya mengatakan dia sudah berangkat. Tapi Ferdi yakin bila yang terjadi Gogon sudah kabur. Andi berusaha menenangkan. Tidak ada perlu menyalahkan. Mungkin saja Gogon benar-benar ketakutan sehingga ia urungkan niat yang sudah ia ucap. Pak RT setuju. Lantas bercerita menunjuk setali berwarna coklat, jimat pemberian kawannya. Konon ada harimau di dalamnya. Mereka bertiga menghabiskan malam bersama-sama, saling bertukar cerita untuk membuang sepi. Sementara kabut mulai menyelimuti tempat ini. Saat tiba-tiba, Ferdi mengatakan bahwa ia ingin membuang air besar di sungai. Ia meminta Andi mengantarkannya. Mendengar itu, Pak RT lalu berpikir, bila 2 pemuda ini pergi, lantas dia hanya seorang diri di sini. Dengan niat menunjuk watak baik,
Pak RT yang berkata akan menemani Ferdi pergi ke sungai. Sebagai gantinya, Andi boleh memakai gelang jimatnya. Andi mengangguk, menerima tawaran Pak RT. Lagi pula sebagai anak sudah tentu menjadi tugas dia menjaga makam milik bapaknya. Pak RT pun bergegas pergi bersama Ferdi melangkah sedapa demi sedapa di atas makam-makam lain, menuju ke sungai yang tidak jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon kamboja dengan kabut tebal mengelilingi mereka. Berbekal senter di tangan, Pak RT memimpin jalan. Tidak lama kemudian terdengar suara aliran air sungai sudah mendekat. Ferdi semakin bersemangat. Ia ingin segera membuang hajat. Ferdi mendahului, meninggalkan Pak RT yang berteriak agar pemuda itu menunggunya. Ia sedang kewalahan menghindari tanah gembur berlumpur dengan nisan-nisan di sekitarnya. Namun tampaknya Ferdi tidak menggubris alasannya. Baginya hajat nampaknya lebih penting dibandingkan dirinya. Lama ia bergulat dengan keadaan. Pak RT akhirnya bisa keluar dari jalan kuburan. Ia berdiri di tepian sungai, menyinari area sekitar sembari berteriak di mana bocah itu sedang berjongkok. Sungai membentuk setapak miring membuat Pak RT sedikit kerepotan, karena tubuh orang itu tertutup oleh rumput-rumput panjang. Pak RT tidak juga mendapat jawaban. Ia masih menyinari area sekitar sebelum pandangan matanya menangkap tangan melambai tidak jauh dari tempatnya. Pak RT merasa lega. Rupanya di sana Ferdi berada. Ia mendekat sebelum duduk di atasnya. Tidak dilihatnya Ferdi. Di sana Pak RT duduk bersila sembari matanya mengawasi sekitar. Tiba-tiba, tidak jauh dari tempatnya terdengar suara berkecimpuk air. Niat usil Pak RT pun muncul. Ia ingin mengerjai Ferdi. Pak RT lalu bercerita bila konon di sungai ini tinggallah Wiltok, hantu dengan wujud anak kecil. Saat malam tiba, Wiltok biasa muncul, menampakkan diri di sungai-sungai kecil bermain-main layaknya anak-anak. Mereka sangat menyukai ikan. Tidak jarang, ikan-ikan ini yang seringkali menjadi tujuan. Namun, Wiltok sangat membenci kehadiran manusia. Untuk itu, saat melihat Wiltok disarankan untuk bersembunyi tidak bersuara, lalu meninggalkan mereka. Karena bila sampai Wiltok mengetahui kehadiran manusia, mereka akan memanggil. Siapapun yang sudah dipanggil tidak dapat mengelak dari mereka. Lalu, mereka akan menghitung ikan hasil tangkapan mereka. Ia akan menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ikan yang mereka tangkap habis. Bila ikan sudah habis tepat di giliran si manusia, Wiltok yang berwujud anak-anak akan melihat manusia dengan wajah ratanya. Lalu setiap malam mereka akan datang ke rumah menemani. Setelah menceritakan itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Ia sempat memukul tangan Ferdi yang menyentuh kriuk bambu tempat orang membuang hajat di sungai. Namun aneh, Ferdi tidak mengatakan apapun kepada Pak RT. Menjawab pun tidak. Hal ini membuat pria Parubaya itu penasaran. Pak RT menyalakan senter, mengarahkannya ke kiri kanan jalan, memastikan tidak ada siapapun di tempat ini. Lalu, dalam kepalanya, ia berniat mengarahkan senter ke arah sungai tempat Ferdi sekarang membuang hajat. Meski tidak sopan, ia harus memastikan bahwa yang dia jaga benar-benar Ferdi. Tepat senter diarahkan di sana, wujud api membakar tiba-tiba terlihat. Sosok manusia berdiri memanjat dari dalam sungai itu. Itu adalah kali pertama simpang siur kabar bahwa selain Wiltok, sungai adalah rumah bagi Kemamang benar-benar bukan sekedar gosip. Pak RT menjatuhkan senter, berlari tunggang langgang.
Tidak dia sangka sebelumnya Kemamang memang ada di sungai ini. Ia pikir hanya rumor belaka bila buang hajat malam buta akan sambang Kemamang datang. Ketika berlari di bawah pohon mangga, Pak RT melihat Ferdi memasang celana. Namun, peduli setan. Biar Ferdi saja yang menemui Kemamang karena semua orang tahu makhluk itu biasa mengejar sampai dapat. Ferdi hanya terheran-heran melihat Pak RT pergi. Ia pikir Pak tua itu sedang kembali ke tempat Andi yang sedang berjaga sendiri dan Ferdi pun menyusul. Ferdi tidak melihat ada yang salah. Sepanjang jalan di kegelapan tanah kuburan ia berjalan seorang diri. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara seseorang sedang bersiul. Ferdi berhenti sebentar, mencari dari mana sumber suara itu. Ferdi terdiam menatap pohon beringin. Di bawah pohon beringin, ada batu besar bekas pondasi. Seorang pria yang wajahnya tidak asing bagi Ferdi sedang duduk dengan tongkat kayu di tangannya. Dia memanggil Ferdi, melambai-lambaikan tangannya, memanggil bocah itu yang dengan wajah bingung masih mencoba mengingat-ingat. Ketika jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah, baru ingatlah Ferdi dengan Pak Badir. Beliau menepuk batu di sampingnya, meminta Ferdi untuk duduk dan bocah itu pun menurut saja. Karena memang Pak Badir biasa menjadi juru kunci makam, bertemu dengannya di sini bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja, ada bagian di dalam dirinya yang seperti melupakan detail kecil yang mengganjal hatinya. Apa? Kenapa? Entah. Ferdi duduk di samping Pak Badir yang lalu bercerita kepadanya. Bila malam-malam di sini itu enak. Tempat ini tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Ferdi mengangguk. Ia lalu memberitahu Ferdi bahwa sudah lama dirinya mengidap sakit, tidak ada satupun orang yang tahu, bahkan istri dan semua anak-anaknya. Dia menyimpan sakit ini seorang diri. Ferdi yang mendengarnya kaget lantas bertanya kenapa tidak diceritakan saja, semua harus tahu. Pak Badir menolak. Beberapa hari yang lalu, dirinya dibuat sakit oleh kedua kakak Andi yang sudah berkeluarga. Saat mereka tidak ada uang untuk makan, satupun tidak ada yang mau membantu mereka. Ditambah, Andi belum mendapatkan kerja setelah setahun penuh menganggur. Membuat Pak Badir terus kepikiran. Rasanya dirinya tidak elok, terus-menerus membuat semua orang susah. Terpikir di kepalanya, ia ingin mengakhiri hidupnya. Mungkin dengan begitu beban Andi dan ibunya sedikit terangkat. Sebagai tukang sayur, ibunya mungkin bisa menghidupi Andi. Ferdi hanya mengangguk. Ia bingung bagaimana menghibur pria tua yang seringkali menemaninya bermain catur di warung Mbok Jum. Tapi setelah mengingat-ingat soal mati, tiba-tiba Ferdi teringat untuk apa dirinya ada di kuburan bersama Pak Badir. Ferdi melihat wajah Pak Badir. Pria tua itu melihatnya dengan wajah memelas. Sebelum akhirnya Ferdi ingat bila di sini ada Andi. Dia ada di gubuk sementara bersama dengan Pak RT sedang menjaga makam Pak. Tiba-tiba Ferdi terdiam. Ia memalingkan wajah dari Pak Badir, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Ferdi hanya diam, duduk sembari melihat ke depan di atas nisan-nisan kuburan. Pak Badir juga tidak lagi bicara dengan dirinya. Ferdi ingin melompat lalu berlari, namun entah kenapa tulang kakinya tidak bisa diajak kerjasama. Saat itulah tangan Pak Badir merangkul pundak Ferdi. Bila pernah mencium aroma daging panggang yang berbau pekat, itulah aroma yang Ferdi cium. Tangannya hitam legam dengan luka darah basah yang menjorok berwarna kemerah-merahan. Ferdi hanya diam. Sesekali memejamkan mata. Ia ingin menutup hidung, namun sarafnya mati rasa. Dengan berat, Ferdi menoleh,
memutar leher untuk melihat sosok Pak Badir yang ada di sampingnya. Rupanya, beliau sudah melihat ke arahnya. Ia sudah mengenakan kain kafan dengan satu tangan teronggok keluar, wajahnya hitam legam hancur dengan mata kosong. Ia memandang Ferdi lekat-lekat. Tidak membuang waktu, Ferdi melompat. Ia berlari pergi melompati setiap nisan yang dia lihat. Tidak dihiraukan apa yang sedang berdiri menatapnya dari jauh. Pak Badir menunjukkan wujud pocong yang tidak pernah dirinya duga sebelumnya. Segala semak belukar, ia terabas, yang penting dirinya selamat. Di bawah gubuk sementara, Ferdi melihat Andi. Ia jelaskan segala yang dirinya lihat, namun bocah itu tidak sedikit pun merasa takut. Mula-mula, ia bercerita bila Pak RT sudah lama lewat. Ia bilang tidak sanggup untuk melanjutkan tugas menjaga makam bersama. Dengan itu, Andi mengizinkan bila Ferdi juga pergi. Ia tidak keberatan menjaga seorang diri. Baginya, saat ini hanya ini yang bisa dirinya lakukan sebagai anak. Ferdi terdiam, melihat Andi dengan nafas terengah-engah, peduli kosong dengan kata-kata Andi. Ferdi tetap pergi. Ia belum pernah melihat wujud semengerikan itu, hanya dari cerita-cerita orang, dan ia bukan penakut. Namun tak kalah ketika melihat langsung ciutlah nyali yang sudah lama dipupuk. Bila memang Andi mau tetap di sini, dia akan tetap pergi. Sebelum Andi memberi Ferdi sesuatu, ia sakukan gelang yang diberi oleh Pak RT tadi. Katanya, esok pagi kesinilah dengan beliau, jemput dirinya. Karena sejak tadi, di belakang pohon besar tidak jauh dari tempat mereka sudah ada yang mengamati mereka. Ferdi menoleh, melihat kepala pocong mengintip dari sana. Ferdi pun pergi. Andi hanya duduk diam, melihat ke arah makam. Dari jauh terdengar langkah kaki seseorang. Langkah kaki yang pernah dirinya kenal. Sosok itu mendekat, lalu duduk di sampingnya. Tidak lama, Andi berkata kepadanya, "Maafkan Andi, Pak. Andi kangen." Itulah kali terakhir Ferdi menceritakan semua ini kepada warga desa, termasuk mengutuk Pak RT yang pergi lebih dulu meninggalkan mereka hanya karena nampak kemamang usil yang muncul dari dalam sungai. Ia juga mengiyakan bahwa Pak Badir memang gentayangan, menceritakan segala aib hingga membuat semua keluarga Andi menanggung malu, terutama kedua kakaknya. Sejak malam itu, hanya Andi bersama keluarganya bergantian menjaga makam tanpa melibatkan warga desa. Namun, apakah semua ini selesai sampai di sini? Setiap malam, setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam, di rumah-rumah warga sering terdengar suara pintu yang diketuk. Konon, itu adalah Pak Badir yang sedang usil kepada mereka. Tidak ada warga yang berani membukanya sampai akhirnya kejadian ganjil itu perlahan menghilang, lenyap. Tetapi, wujud yang menyerupai Pak Badir terkadang muncul. Namun tidak lagi mengganggu warga kampung. Hanya tamu-tamu yang kebetulan lewat saja yang bila beruntung akan melihatnya berdiri di bawah pohon randu. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Restu Wiraatmaja yang berjudul Keranda Pengusir Setan. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya,
Langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Narasumber tidak mau menyebutkan tahun kejadian tersebut, namun dipastikan kejadian itu bermula saat dia masih kecil berusia 5 tahun. Berarti antara tahun 2005-an aku patokan sebagai awal mula kejadian itu berlangsung. Brebes, Jawa Tengah, tahun 2005. Nama desa dan tempat, serta seluruh komponen yang ada di dalam cerita ini aku samarkan untuk mengenang tokoh utama dalam cerita ini. Joko namanya. Pemuda yang berprofesi sebagai tukang tebang pohon ini merupakan anak dari pasangan keluarga Wastari dan Cokrominoto. Hal yang biasa dia lakukan di waktu sore adalah menebang pohon albasia yang memiliki nilai jual yang tidak kalah besar. Untuk menutupi kekurangannya, Joko biasa menebang pohon albasia milik peninggalan kakeknya. Keluarga Ibu Wastari dan Bapak Cokrominoto memiliki sebuah peninggalan lahan yang lumayan luas. Namun sayangnya, lahan itu berada di hutan. Hal inilah yang tidak memungkinkan dan menjadi pandangan utama terhadap keduanya untuk melakukan pekerjaan seberat itu, yaitu menebang pohon albasia yang batangnya lumayan besar. Setelah dipikirkan secara matang, akhirnya Bu Wastari dan Bapak Cokrominoto menyuruh anaknya, yaitu Joko, untuk melanjutkan pekerjaan itu. Karena merupakan amanat dari kedua orang tuanya, Joko menyetujui hal itu. Lagi pula, pekerjaan itu harus diambilnya agar bisa menyambung hidup, walau hanya membeli beras dan bahan pokok lainnya. Akhirnya, Joko berangkat menuju hutan belantara yang konon katanya sebagai sarang demit yang terkenal di daerah Brebes. Namun, hal itu dipatahkannya secara cepat dalam hati dan pikirannya. Tujuan utama Joko adalah untuk melanjutkan kehidupannya, karena tanpa dia menebang pohon agak sulit rasanya untuk bisa menyambung hidup untuk makan. Begitu kira-kira pikiran Joko kala itu. Sebelum berangkat, Bu Wastari dan Pak Cokrominoto berpesan kepada Joko untuk tidak lupa membaca doa ketika hendak menebang pohon. Mereka berdua menyarankan agar golok tersebut diasah terlebih dahulu. Lalu, ketika sudah surut menjelang maghrib, harus diselesaikan atau harus pulang ke rumah. Hal yang ganjil seperti ini biasa terjadi bagi orang-orang yang terlalu memfokuskan diri pada pekerjaan, sampai lupa akan adanya beberapa pantangan yang seharusnya untuk tidak dilanggar. Joko mengiyakan hal itu. Dia pun berangkat dengan tatapan senyum yang begitu manis. Wajah Joko seperti menandakan keikhlasan tanpa adanya beban dan masalah dalam kehidupannya. Pak Cokrominoto merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam diri Joko. Begitu juga dengan Bu Wastari yang tidak tega melepaskan anak sematawayangnya untuk menebang pohon di lahan peninggalan kakek Joko di tengah hutan belantara yang menjadi sarang demit itu. Joko pun berangkat menuju hutan belantara itu untuk menebang pohon albasia. Selama dalam perjalanan, Joko selalu memperhatikan kanan kiri, depan belakang sekelilingnya, seperti ada yang memandanginya dari kejauhan. Namun dia tetap melanjutkan perjalanannya karena dia juga harus mengejar waktu. Seketika tiba di hutan tersebut, Joko mendengar sebuah percakapan dari bahasa kuno Jawa dari balik semak-semak. Percakapan itu seperti menandakan bahwa ada orang asing yang memasuki wilayah mereka. Entah hanya perasaan Joko saja, atau memang secara kebetulan sugestinya sedang kuat. Joko pun menebas semak-semak yang berada di sekelilingnya. Betapa terkejutnya Joko ketika melihat segerombolan bayangan hitam berlari secepat kilat. Joko yakin itu bukanlah hewan hutan. Demitnya banyak, aku harus cepat. Joko mengetahui bahwa hutan itu adalah sarang demit. Karena itu, dia mempercepat proses penebangan pohon albasia yang berada di hadapannya. Bentuknya besar,
Bahkan Joko sendiri tidak yakin dengan golok seperti itu dia dapat menebang pohon seorang diri. Tanpa banyak lama, Joko langsung menghujamkan goloknya ke arah pohon itu. Dia lupa untuk mengasah dan membaca doa terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi faktor utama Joko langsung dikerubungi oleh bangsa demit walau tidak terlihat oleh penglihatan Joko saat itu. Ketika golok itu menancap ke arah pohon, dengan seketika keluar darah dengan deras. Joko kaget dan terjatuh di dekat pohon itu. Dia lupa bahwa hutan ini juga menyimpan para demit yang sangat banyak. Darah. Bukan hanya itu, warga demit di hutan itu tampak marah. Angin seketika langsung membesar. Suara gamelan terdengar di seluruh penjuru hutan tempat dia ingin menebas pohon albasia itu. Daun-daun berguguran, seakan ingin menguburnya hidup-hidup. Pohon bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri layaknya seperti orang sedang melambai-lambaikan tangan kepada orang asing yang baru saja mendatanginya. Suara gamelan itu makin keras di telinga Joko. Tidak ada waktu lagi bagi Joko untuk menyelamatkan diri. Hari akan surup, gelap. Mereka datang dengan cepat. Parade demit. Hutan yang semula damai dan tentram, kini berubah menjadi hutan ancaman bagi Joko. Pohon yang ingin dia tebang ditinggalkan begitu saja. Tidak peduli bagaimana dia akan makan untuk esok hari. Yang dipikirkannya saat itu adalah keselamatan. Denting suara gamelan mengganggu pendengaran Joko. Sesaat membuat kepala menjadi pusing dan tubuh semakin berat. Joko sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal dengan tidak membaca doa dan mengasah golok itu terlebih dahulu. Sebelum akhirnya menggoreskan batang pohon albasia dan mengeluarkan banyak darah hingga membuat warga demit di sana terbangun dan mengejarnya secara bergerombolan. Dalam hatinya hanya ada suatu keyakinan bahwa masalah ini akan cepat berlalu. Baca-bacaan yang dia hafal dilantunkannya dalam hati. Keringat dinginnya keluar deras dari sekujur tubuhnya. Joko terus berlari untuk menghindari kejaran mematikan dari penghuni hutan angker itu. Tepatnya ketika dia berhasil keluar dari hutan, Joko merasakan ada sesuatu yang menabraknya dari belakang. Joko jatuh tersungkur. Kepalanya membentur batu dan menyebabkan dahinya mengeluarkan darah. Aduh, dahiku. Joko mengusap dahinya yang tampak basah. Dia pikir itu adalah keringat yang dikeluarkannya dengan banyak. Namun setelah kedua tangannya diperlihatkan dengan jelas, matanya terbelalak melihat gumpalan darah berwarna merah pekat yang membasahi kedua tangannya. Joko berteriak kesakitan. Dia masih belum bisa menerima kepastian yang baru saja terjadi kepadanya. Joko memaksa tubuhnya untuk bangkit dan menutup lukanya dengan memotong sebagian kecil bajunya agar pendarahan di dahinya tidak keluar secara terus-menerus. Ketika Joko bangkit, dia mendengar suara hembusan nafas berat dari arah belakangnya. Lalu suara ringikan tawa wanita dan beberapa suara hewan liar beserta desisan ular yang tampak jelas. Hatinya masih belum tenang. Ada segerombolan sesuatu di belakangnya sedang menantinya untuk bangkit, sedang menunggu dia untuk bergerak lagi. Kaki Joko bergetar hebat. Air matanya berjatuhan. Dia merasakan aura yang membunuh yang sangat hebat. Seperti para hewan liar yang siap memangsa kurbannya dari kejauhan. Ketika Joko melihat ke arah belakang tubuhnya, segerombolan demit dan penghuni hutan itu sedang berjejer layaknya tentara. Mereka memandangi Joko sambil menunggunya bergerak kembali. "Maafkan aku," ucap Joko sambil menitikkan air matanya. Joko tidak bisa berkutik lagi. Seluruh tubuhnya bergetar saat memandangi jejeran demit yang menatap tajam ke arahnya. Beberapa dari demit itu ingin mendekat ke arah Joko. Joko pun mundur secara perlahan, nafasnya menjadi tidak beraturan. Tenggorokannya seperti terbakar. Dia tidak mampu mengucapkan sesuatu dari mulutnya. Untungnya,
Ketika beberapa demit itu ingin mendekat, suara lantunan azan bergema yang entah dari arah masjid yang mana. Demit itu mundur kembali dan menghilang bersamaan dengan keluarnya gumpalan kabut yang mengitari hutan itu. Namun tetap saja, Joko belum tenang. Raganya seperti sudah tercabik-cabik oleh para demit itu. Jiwanya sudah direbut dan seketika langkah Joko menjadi tidak beraturan. Joko terjatuh, tidak sadarkan diri, tepat saat surup waktu gelap memenuhi angkasa. Sementara itu, di rumah Joko, Bu Astari dan Pak Cokrominoto menjadi risau karena anaknya belum datang sedari tadi. "Pak, Joko belum pulang. Bagaimana ini?" tanya Bu Astari. "Biar aku saja yang jemput. Masakan air untuk memuwung, menyirami Joko selepas dia datang ke rumah," jawab Pak Cokrominoto. "Iya Pak, siap." Pak Cokrominoto langsung berangkat menuju jalur arah hutan. Siapa tahu dia mendapati Joko di perjalanan. Dan benar saja, dia melihat seorang pemuda sedang tergeletak dengan luka di bagian dahinya. Pak Cokrominoto langsung berlari dan mengangkat tubuh Joko. "Demit itu sudah masuk ke tubuhmu, Nak." Pak Cokrominoto melihat ke arah belakang tubuhnya. Dia terkejut ketika mendapati segerombolan demit itu sedang berjejer dan berdiri tegak sambil memandanginya dari kejauhan sana. Hawa merinding langsung menyelimuti tubuh Pak Cokrominoto. Demit di hutan angker itu terkenal dengan sikap yang egois dan pantang menyerah. Mereka akan mengikuti orang yang sudah membuatnya marah sampai orang yang bersangkutan itu meninggal dunia. Pak Cokrominoto langsung mengangkat paksa tubuh Joko. Namun para demit itu tampak geram karena mangsanya ingin diambil. Beberapa darinya bergerak ke arah Pak Cokrominoto, namun dengan sigap Pak Cokrominoto menaburkan garam di sekelilingnya. Dan dengan seketika kabut tebal keluar. Pak Cokrominoto langsung membawa kabur tubuh Joko agar tidak terkejar oleh kejaran dari para demit itu. Dia juga merasakan detak jantung Joko yang sangat lemah, nafasnya yang sudah terengah-engah dan tubuhnya yang sangat lemas. Sesampainya di rumah, Bu Astari segera menyambut keduanya. "Ayo Bu, dimandikan," ucap Pak Cokrominoto. Tubuh Joko diletakkan di kursi dan diikatkan dengan tali tambang agar dia tidak memberontak. "Sudah siap Pak," ucap Bu Astari. Joko langsung dimandikan untuk menghilangkan segala sesuatu yang menempel di dalam jiwanya yang masih terikat dengan para demit itu. Namun begitu, Pak Cokrominoto mengangkat gayung dan ingin menyiramkannya ke tubuh Joko. Tiba-tiba lidah Joko menjulur seperti ular. "Anakmu sudah melanggar pantangan," ucap sosok yang merasuki tubuh Joko itu. "Dewi, lepaskan anakku," ucap Pak Cokrominoto. Sosok yang merasuki tubuh Joko itu tertawa kencang hingga membuat Bu Astari terkejut. Oleh karena tubuh Joko sudah dirasuki oleh penghuni hutan itu. Pak Cokrominoto pun memanggil seluruh kiai di tempatnya. Bukan hanya itu saja, sosok itu berebutan memasuki tubuh Joko. Terkadang dia dirasuki oleh Dewi Ular, kadang siluman lembu, dan masih banyak lagi. Mereka yang memasuki tubuh Joko dengan serentak mengucapkan satu hal yang sama, bahwa Joko sudah melanggar pantangan. Bahkan Bu Astari sendiri hanya bisa menutup mulutnya sambil menitikkan air mata. Dia merasa paling bersalah karena telah menyuruh anak sematawayangnya untuk menebang pohon albasia di hutan angker itu. Pak Cokrominoto mengundang seluruh kiai itu untuk mengeluarkan seluruh demit yang berada di tubuh Joko. Para kiai yang mendatangi rumah Pak Cokrominoto terkejut ketika tubuh Joko telah dikelilingi oleh para demit itu secara bergantian. "Pak Kiai, tolong bantu anak saya," ucap Pak Cokrominoto. "Anakmu telah menghancurkan rumah mereka.
Mereka para demit sedang berada di sekeliling tubuh anakmu. Pekerjaan kita akan sangat rumit. Kira-kira 5 kiai yang siap mengusir para demit itu. Mereka melingkari tubuh Joko dan menggelar sajadah di tiap sudutnya. Lalu, dengan bersamaan, mereka membacakan ayat kursi untuk mengusir para demit itu. Sontak saja, Joko yang masih menjadi wadah bagi para demit itu kepanasan. Mereka keluar dari tubuh Joko secara bergantian. Kadang bersuara seperti ular, lembu, anak kecil, wanita, kadang juga auman harimau dan masih banyak lagi. "Pak, segera mandikan Joko sekarang," teriak salah satu kiai. Pak Cokrominoto langsung mengambil ember yang berisi air hangat dan menyiramkan tubuh Joko sambil membaca basmalah. "Mereka masih bisa datang lagi," ucap kiai itu. Tubuh Joko sudah bersih dari para demit itu, hanya saja para demit itu masih berada di sekeliling rumahnya. "Lalu, bagaimana Pak Kiai, agar mereka para demit tidak mengganggu anakku lagi?" tanya Pak Cokrominoto. "Tidurkan dia di keranda setiap hari, itu membuat mereka kebingungan," ucap kiai itu. Malam itu juga, Pak Cokrominoto langsung meminta bantuan pada warga di sekitarnya untuk mengambil keranda mayit di masjid. Tujuannya adalah untuk mengelabuhi para demit itu seolah-olah bahwa Joko telah meninggal dunia. Joko yang masih lemas dan belum sadarkan diri langsung dimasukkan ke dalam keranda mayat. "Ingat, jangan sampai dia keluar dari keranda hingga hari ke-7, karena mereka masih berdatangan dan berada di sekeliling rumah," ucap kiai itu. Pak Cokrominoto pun mengangguk paham. Akhirnya, para kiai itu mengajak kepada Pak Cokrominoto untuk berdoa bersama. Tujuannya adalah untuk menghilangkan gangguan-gangguan dan menguatkan tubuh Joko yang berada di dalam keranda mayit itu. Setelah berdoa selesai, para kiai izin pamit dan berpesan jika ada sesuatu yang berbahaya segera memanggil mereka lagi. Hari pertama. Di hari pertama Joko berada di keranda. Dia kaget bukan kepalang. Bu Astari yang melihat pergerakan Joko dan teriakan Joko langsung menghampirinya. "Bu, ini apaan?" teriak Joko. "Joko, sabarlah sebentar. Ini permintaan para kiai agar dirimu tidak dibawa oleh para demit." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan lebar. Bu Astari memerintahkan kepada Joko untuk tidak bersuara karena para demit sedang mendatanginya. Bu Astari langsung berlari dan mengintip keranda yang ditempati Joko dari balik kamarnya. Suara desisan ular terdengar begitu jelas. Pak Cokrominoto menenangkan istrinya. "Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Bu." Benar saja, Dewi Ular yang disebut-sebut sebagai sosok yang merasuki tubuh Joko mengelilingi keranda itu sebanyak 7 kali. Setelah itu, dia menghilang entah kemana. Hari kedua. Di hari kedua ini, Joko merasa tidak betah. Dia ingin keluar dari keranda tersebut. Namun lagi-lagi, ketika dia ingin keluar, pintu rumah terbuka lebar dan ada sosok yang mengelilingi kerandanya. Dia adalah siluman lembu. Hari ketiga. Sama seperti hari sebelumnya, sosok yang mengelilingi keranda yang ditempati oleh Joko tersebut adalah anak kecil yang memiliki perut buncit dan kepala yang besar. Pak Cokrominoto dan Bu Astari melihat jelas sosok itu dari balik kamarnya. Hari keempat. Joko sudah tidak bisa menahannya. Namun Bu Astari mencegah niatan Joko untuk membuka keranda itu. Lagi-lagi, sosok yang berbeda mendatangi dan mengelilingi keranda Joko. Sosok itu adalah harimau penjaga hutan angker. Aumannya membuat Joko ketakutan. Hari kelima. Di hari kelima ini, 2 sosok langsung mendatangi Joko. Bahkan sosok yang mendatangi Joko ini lebih usil. Terkadang dia menyibak kain yang menutupi keranda. Sontak saja, Joko kaget dan langsung pura-pura meninggal ketika sosok itu menyibakkan kain tersebut. Sosok itu adalah kuntilanak merah yang paling jahil
dan terkadang dia tidak segan untuk membawa jiwa seseorang jika sudah merasa marah dan kesal. Hari ke-6, sosok yang terakhir adalah sosok yang lebih ditakuti dari lainnya. Sosok tersebut berwujud kakek-kakek dengan tongkat yang mampu menggetarkan seluruh ruangan. "Aku tahu kamu belum meninggal. Ini peringatan. Jangan sampai kamu mengganggu rumahku lagi." Setelah itu, kain yang menutupi keranda Joko terbang dan hanya menyisakan Joko yang sedang terlentang sambil meletakkan kedua tangannya di dada seperti orang meninggal. Bu Astari dan Pak Cokrominoto langsung mengambil kain yang lain dan menutupi keranda itu agar sosok yang lainnya tidak datang. Namun, tidak ada tanda-tanda kedatangan mereka. Hari ke-7. Di hari terakhir ini, seluruh demit mengelilingi Joko hingga tengah malam. Mereka menguji kesabaran Joko. Hingga akhirnya, ketika waktu subuh, Bu Astari dan Pak Cokrominoto segera membangunkan tubuh Joko yang sudah melemas. Tubuhnya sudah kurus dan sangat lemah. Mereka berdua pun membawa Joko ke tempat kiai tersebut. Tujuannya adalah untuk mengobati dan memulihkan tubuh Joko. Kedatangan Pak Cokrominoto dan Bu Astari sambil membawa tubuh Joko menandakan akhir dari gangguan para demit itu. Kiai itu memberikan air doa yang fungsinya untuk memulihkan Joko. Joko pun dipaksa oleh Bu Astari untuk meminum air tersebut. Selepas meminum air pemberian kiai itu, tubuh Joko segar kembali. Kiai itu mengusap rambut Joko sambil berpesan, "Ingatlah, mereka itu sama seperti kita. Kita hidup berdampingan dengannya." Joko pun meminta maaf kepada kiai itu dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan pernah merusak alam, karena Tuhan tidak menyukai perbuatan itu. Mereka yang menebang pohon secara liar, jika tidak disiksa di dunia, maka dia akan disiksa di akhirat nanti. Pesannya memang benar. Alam adalah ciptaan Tuhan. Di alam juga banyak sekali makhluk Tuhan yang hidup. Alam yang baik adalah alam yang selalu dijaga dengan baik, bukan yang dirusak, apalagi dihancurkan dengan sengaja.